Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Seperti biasanya, karena waktunya terbatas, jadi Ibu hanya akan menjelaskan materi secara singkat, padat, dan jelas. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup ya. Baik. Minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang teks persuasi dari pengertian dan cirinya. Kemudian ada jenisnya, ada ada teks persuasi. Kalimat persuasinya itu dalam bentuk kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat arahan, dan kalimat pertimbangan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan tugas untuk mencari kalimat saran, ajakan, arahan, pertimbangan di sebuah teks berjudul Hindari Narkoba dan menyimpulkan setiap paragrafnya. Nah, karena di beberapa tugas dan di beberapa buku catatan siswa ada yang masih menulis kata depan di dan kata kerja pasif di itu ada yang masih keliru. Jadi Ibu di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang tentang kebahasaan terlebih dahulu. Jadi memang seharusnya sekarang lanjut ke materi selanjutnya di teks persuasi, yaitu struktur teks persuasi dan kebahasaan teks persuasi, tapi Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kebahasaan karena ini adalah dasar kita untuk belajar bahasa Indonesia supaya kedepannya kalian bisa membetulkan atau memperbaiki cara penulisan kalian dalam setiap kalimat ya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang ide pokok atau gagasan utama. Ini ada kaitannya dengan tugas kemarin yaitu menyimpulkan. Kemudian yang kedua tentang kata kerja aktif dan pasif. Dan yang ketiga perbedaan kata kerja pasif dan kata depan atau preposisi. Yang pertama dari ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maka dari itu nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Nah, karena ide pokok itu yang pokok, yang utama, jadi ide itu kan gagasan. Sama saja ide pokok itu dengan gagasan utama. Nah, ide pokok ini terdapat di kalimat utama. Tapi ingat ya, kalimat utama tidak berarti kalimat yang pertama di sebuah paragraf. Tidak ya, kalau ide pokok itu ada di kalimat utama berarti ada di kalimat utama yang kalimat pertama berarti itu disebutnya deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir itu induktif. Kalau ada di awal dan akhir berarti campuran. Nah, setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi tidak ada ide pokok yang lebih dari satu ya. Tidak ada paragraf yang memiliki lebih dari satu ide pokok gitu. Nah, ada 5 langkah untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, baca dulu keseluruhan paragrafnya dengan cermat. Kemudian, yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, ketika kalian sudah membaca sebuah paragraf dari awal sampai akhir, cermati setiap kalimatnya dari kalimat yang pertama sampai kalimat yang terakhir. Jika kalian sudah mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir, maka kalian akan menemukan ide pokok paragrafnya. Posisinya bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di awal dan akhir. Nah, itu yang tadi Ibu sebutkan. Kalau di awal itu deduktif, kalau di akhir itu induktif, dan kalau di awal dan akhir itu campuran. Kemudian yang keempat, tandai ide pokok setiap paragraf. Nah, kalian kan sudah menemukan kalimat utamanya. Ada di posisi yang mana, apakah di awal atau di akhir. Kemudian kalian bisa memberikan tanda dengan stabilo atau dengan pensil. Satu kalimat itu ditandai terlebih dahulu. Satu kalimat ditandai,
Kemudian yang kelima, tandai info penting setiap paragraf. Karena dalam satu kalimat utama itu terdiri atas beberapa kata, jadi kalian ambil kata kuncinya saja atau info yang pentingnya saja, sehingga kalian bisa menemukan ide pokoknya. Contohnya seperti ini. Kemarin Ibu sudah memberikan teks hindari narkoba ya. Nah, di paragraf yang pertama, saat ini narkoba semakin marak diperjualbelikan di seluruh dunia. Konsumsi narkoba semakin tinggi, khususnya anak muda semakin banyak mengonsumsi narkoba. Penyebab awal kenapa mereka memilih narkoba bermacam-macam. Contohnya yaitu kurangnya kasih sayang keluarga dan pengaruh teman sebaya. Pengguna narkoba yang biasanya adalah remaja ini masih labil dan akhirnya memutuskan untuk jatuh pada narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari narkoba sangatlah buruk. Berikut penjelasannya. Nah, tadi kan langkah yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu paragrafnya. Nah, kita tadi sudah membaca bersama-sama ya paragraf yang pertama ini. Kemudian yang kedua, cermati kalimatnya dari kalimat awal sampai kalimat yang terakhir. Ini, paragraf ini terdiri atas berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Kemudian, kalian tentukan atau cari kalimat utamanya. Kalimat utama tidak selalu ada di kalimat yang pertama, ingat ya. Tapi di sini kebetulan kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Jadi di kalimat yang pertama, saat ini narkoba semakin marak diperjualbelikan di seluruh dunia. Kenapa kalimat ini disebut kalimat utama? Karena kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Jadi yang menjelaskan dari kalimat utama ini, yang pokoknya ini. Di sini di kalimat kedua membahas tentang konsumsi narkoba. Mengapa di sini ada membahas konsumsi narkoba? Karena di kalimat yang pertama sudah disebutkan bahwa sekarang ini narkoba itu semakin marak diperjualbelikan di seluruh dunia. Jadi sudah membahas tentang narkoba. Di paragraf ini akan membahas tentang narkoba. Kemudian dijelaskan dengan kalimat penjelas di kalimat-kalimat selanjutnya. Penyebab awal kenapa mereka? Nah, mereka ini merujuk kepada siapa? Kepada anak muda yang sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Jadi, saling berkaitan. Induknya dulu, kemudian anak. Nah, kemudian ini kalimat utama, penjelas gitu. Itu cara untuk mencari ide pokok atau gagasan utama. Kemudian yang kedua, kita harus belajar kata kerja atau verba. Nah, dalam sebuah kalimat, tentu ada atau tentu terdapat kata kerjanya atau verba. Nah, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yang kedua, yaitu dengan materi verba. Verba ini ada diklasifikasikan berdasarkan objek, bentuk, dan subjeknya. Berdasarkan objeknya, verba itu ada verba transitif, ada verba intransitif. Kemudian berdasarkan bentuknya ada verba dasar, ada verba turunan. Dan berdasarkan subjeknya, verba aktif dan verba pasif. Karena sangat banyak ya, di ilmu bahasa itu banyak istilah-istilah yang harus dipelajari, tetapi kita akan fokus dulu ke kata kerja aktif dan pasif. Atau verba aktif dan verba pasif. Nah, di istilah kebahasaan, kata kerja itu namanya verba. Kata kerja aktif merupakan jenis kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif untuk menyatakan bahwa subjek melakukan pekerjaan. Subjeknya itu melakukan pekerjaan, jadi sedang melakukan sesuatu atau sedang dilakukan gitu. Kalau kata kerja pasif merupakan jenis kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu dikerjakan oleh subjek. Jadi urutannya itu kalau yang aktif, subjek, predikat, objek. Kalau yang pasif, objek, predikat, subjek. Gitu ya.
Nah, contohnya seperti ini supaya kalian tidak keliru ya. Yang aktif, subjek itu melakukan sesuatu, berarti contohnya Najmi memakai masker putih. Najmi ini adalah subjeknya, orangnya. Memakai ini adalah predikat yang diisi dengan kata kerja atau verba. Masker putih adalah objek. Najmi memakai masker putih. Nah, di sini ada cirinya. Kalau kata kerja aktif biasanya diawali dengan me. Awalan me. Memakai, memukul, menggunakan. Nah, itu berarti kata kerja aktif. Kalau diubah ke kalimat yang memiliki kata kerja pasif atau kalimat pasifnya, Najmi memakai masker putih berubah menjadi masker putih dipakai Najmi. Cirinya, kalau yang pasif itu ada kata di atau awalan di. Mohon maaf, bukan kata ya. Awalan di. Dipakai. Nah, ini adalah imbuhan yang ada di awal, dipakai. Jadi, Najmi memakai masker putih. Diawali dengan me, itu yang aktif. Kalau yang pasif, diawali dengan di. Bisa juga, kalau yang aktif itu ada yang diawali dengan ber. Lutfi berseragam putih biru. Kalau yang pasifnya, Lutfi terjatuh dari tangga. Diawali dengan ter. Kalau aktif, me dan ber. Kalau pasif, di dan ter. Nah, kemudian yang ketiga, kata kerja pasif, awalan di, dan preposisi di. Bagaimana sih, Bu, cara membedakannya? Nah, cara membedakan kata kerja pasif dan kata depan atau preposisi itu dilihat dari, nah, kalau kata kerja pasif itu adalah imbuhan di, pasti disatukan. Pasti ada menempel begitu, menempel ke imbuhan di-nya. Dan penulisannya itu disatukan yang menunjukkan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Kalau kata depan atau preposisi, preposisi itu kan ada di, ke, dan dari, di, ke, dari. Penulisannya itu dipisah karena menunjukkan tempat. Jadi kalau yang pasif itu disatukan, penulisannya disatukan mengikut dengan di-nya. Kalau yang preposisi atau kata depan itu harus dipisahkan karena menunjukkan tempat. Contohnya seperti ini. Dipinjam. Dari meminjam ya, aktifnya meminjam, pasifnya dipinjam. Buku saya dipinjam Rahma. Berarti ini kan pasif ya, penulisannya harus disatukan. Jangan ada spasi. Kalau di sekolah itu merujuk kepada tempat. Buku itu ada di sekolah, berarti penulisannya harus dipisah dengan spasi. Gitu. Jadi, misalnya ada contoh lagi. Buku saya dipinjam Rahma. Adik dipeluk oleh kakak. Aktifnya berarti memeluk ya. Adik dipeluk oleh kakak. Nah, kalau yang dipisah, di atas, di bawah, di kanan, kiri, di depan, di sekolah, di gerbang, itu harus dipisah penulisannya. Gitu. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk di pertemuan kali ini melalui Google Form. Silakan kalian isi secara daring supaya kalian tidak perlu mengumpulkan ke sekolah karena minggu kemarin hanya ada 4 orang siswa yang mengumpulkan tugas. Silakan isi Google Form-nya. Kalau tidak memiliki kuota, silakan kerjakan di buku tulis, di buku tugas, kemudian dikumpulkan hari besok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.